Hari ini adalah hari libur during midterm break. Jadi di New Zealand tuh ada midterm break selama mungkin 3 minggu, dan sekarang udah jalan 1 minggu. Dan aku mau ngisi liburan dengan belajar coding, karena di spatial science tuh perlu banget untuk tahu basic coding at least. Mungkin aku akan spend mungkin sekitar 1 atau 2 jam per harinya, tapi kayak dipotong 30 menit atau 15 menit per session. So Nah, metode belajarnya di sini aku pakai website namanya Cody. Terus satu lagi ada materi dari UC, dari course yang aku ambil. Terus aku pakai platformnya, pakai PyCharm untuk generate kodenya. Oke, ternyata udah 2 jam, dan di sini aku tunjukin beberapa functions. Oke, di sini aku baru belajar ada 8 functions, loop functions. Yang pertama itu range. Di sini dari range yang ditentukan, maka akan di-print sesuai dengan angka tersebut. Terus yang kedua ada while loop, dimana kalau conditionsnya met dengan condition ini, maka variabelnya bisa diutak-atik. Misalkan kayak gini, ini artinya angka input yang lebih dari 2 akan dibagi 2 dan seterusnya sampai angkanya kurang dari 2. Terus yang ketiga ada break. Break ini fungsinya adalah berhenti pada kondisi yang ditentukan. Misalkan kondisinya di sini ada 11, artinya walaupun range-nya itu ada 1 sampai 21 atau sampai 20, dia akan stop di angka 10, which is kurang dari 11 atau sama dengan 11, dia akan stop di situ. So ya, yang keempat adalah continue. Jadi continue ini beda dengan break sebelumnya, di mana dia stop di titik tersebut, tapi continue ini nge-skip di titik yang met dengan conditionsnya. Misalkan di sini range yang kita tentukan adalah 1 sampai 21. Inputnya jika genap sama dengan 0, maka continue alias skip untuk tetap ngelanjutin ngeprint angka-angka yang nggak sesuai dengan kondisi ini, yaitu 1 sampai 19, which is ganjil dari range 1 sampai 21. Faktorial ini fungsinya adalah untuk menghitung angka faktorial, alias rest di sini sebagai storage untuk menyimpan kalkulasinya nantinya. Di store dari 0 karena di sini menggunakan penjumlahan. Jadi kalau dia pakai perkalian, maka startnya dari 1. So di sini code-nya dari range 1 sampai input yang kita tentukan tuh berapa ditambah 1, maka rest-nya akan selalu menjumlahkan dengan angka tersebut. Jadi misalkan kita kasih 10 lah ya, maka dia akan melakukan penjumlahan hingga sekian, hingga hasilnya begini. Kemudian ada range functions, di mana dia akan nge-start atau menghitung atau ngeprint range angka mulai dari startnya. Misalkan di sini kalau inputnya kita balik ya, startnya dari yang paling besar, angka 21, n-nya dari ke 0. Terus step ini maksudnya adalah kita mau ngeloncatin angka, maksudnya kita mau ngeloncatin perkalian berapa nih. Misalkan di sini kan ke bawah ya, artinya minus 1, minus 2, artinya yang genap itu akan diloncatin. Nah, gitu. Terus ada nested loop. Di sini agak mulai nested loop ini hampir kayak ngegambar atau bikin kolom ya. Jadi rows sama columns ini inputnya. Kemudian for i in range rows artinya untuk input
yang ada di sini di rows ini dia akan pakai storage yang namanya row string di sini. Nah, untuk 4G in range calls, artinya input yang di sini di calls ini dia akan nambahin add keong. Jadi inputnya kita kasih contoh, misalkan enter the number of rows, misalkan ada anggaplah 10 lah ya. Terus berapa kolom yang kita mau bikin, misalkan 5. Berarti dalam 10 row ini ada 5 keong, 5 add ini. Dan yang terakhir ada dynamic loop. Ini agak ribet tapi sebenarnya nggak juga. Di sini n sebagai inputnya dan rest sebagai storage untuk kalkulasinya. Nah, for i in range n, nanti di bawahnya tuh ada variabel baru yang dimasukin. Artinya di sini ada input selanjutnya sebanyak bocah ini nih, sebanyak n nih. Nah, nanti akan ditambahkan dengan jumlah a. Ini bisa diperkalian juga, tapi kalau perkalian artinya ini harus 1. Nah, bisa ambil contoh, nggak usah banyak-banyak, 3 inputnya. Maka dia akan input data A sebanyak 3 kali 2 misalkan, terus 3, terus tambah 5, artinya 10. Maksudnya gimana? Artinya selama banyaknya si n ini ada 3 kali, maka kita harus nginput data A ini sebanyak 3 kali juga. Jadi misalkan yang pertama 3, berarti dia baru data n yang pertama. N kedua, maka A-nya diisi dengan misalkan 2, berarti 5 totalnya. Ditambah lagi yang terakhir, A-nya lagi untuk n yang ketiga itu tambah 5 misalkan, jadinya 10 totalnya. Ya, simple as that. Oke, hari ini kegiatannya itu aja selama 2 jam ini. Mungkin lambat banget untuk belajar ini ya, tapi nggak apa-apa lah. Progress is a progress. Cool, thank you.